Adalah saya jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C, jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai studi kelayakan bisnis. Jadi teman-teman, pengertian studi kelayakan bisnis menurut Kasmir dan Ja'far ialah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis tersebut dijalankan. Jadi studi kelayakan bisnis ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menghindari resiko kerugian. Nah, kenapa menghindari resiko kerugian? Jelas karena kita juga tahu kondisi masa yang akan datang itu bagaimana. Sehingga dengan adanya studi kelayakan bisnis ini kita dapat meminimalisir sebuah risiko yang akan datang. Yang kedua itu ada mempermudah perencanaan. Dengan adanya perencanaan yang jelas untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan itu seperti misalnya jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi bisnis, cara pelaksanaan bisnis tersebut, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan bisnis tersebut yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuannya, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya itu ada memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir itu tujuannya itu memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi. Dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah penemuan ide. Nah, agar dapat menghasilkan ide yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua itu ada tahap penelitian. Nah, setelah ide terpilih, ide bisnis tadi terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah. Nah, yang pertama itu seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, menyimpulkan hasil dan membuat laporan hasil. Tahap yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh biaya yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh di masa depan. Itu adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibanding usulan lain berdasar kriteria penilaian yang telah ditentukan. Ada tahap yang selanjutnya itu adalah tahap rencana pelaksanaan. Nah, setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja untuk melaksanakan bisnis tersebut. Nah, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, ketersediaan dana dan sumber daya lain serta kesiapan manajemen. Nah, yang terakhir ada tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pelaksanaan bisnis diperlukan manajemen bisnis. Nah, setelah bisnis dibangun, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasi